tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Amin, kami percaya. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi, mari komitmen, ku tak akan menyerah. Ku tak menyerah, yes Lord, walau kadang ku tak mengerti. Kami mau berserah kepadamu, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Sebab kami tahu bahwa rancanganmu terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Amin. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, melekat
angkat tangan di hadapan Tuhan. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Yes Lord. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ini korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membangun mezbah di tempat ini, kami membangun mezbah di setiap rumah-rumah. Dan biar hadirat-Mu itu dinyatakan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Oh yes Lord, terima kasih. Dan biar berkat itu tercurah atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Berkat itu tercurah atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Sebab ada dupa yang harum yang naik di hadapan-Mu. Dan Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kami boleh menikmati kerajaan surga itu. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Karena kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih buat siang ini. Sampaikan isi hati-Mu. Dan karuniakan kepada kami roh hikmat, pengertian, dan wahyu. Supaya kami dihidupkan oleh firman-Mu. Dan kami hidup di dalam firman-Mu. Sehingga boleh menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya setiap perkataan Tuhan tidak pernah
kembali tanpa menghasilkan buah dalam hidup kami. Krihame sineko takana yalah masikiri tikianamu. Kami meruntuhkan segala benteng-benteng, segala tembok-tembok. Akan kami melumpuhkan segala niat jahat sesama manusia dan segala intervensi kerajaan gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas setiap kami. Berkat Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga. Berkat Tuhan turun atas kota kami. Dan berkat Tuhan turun atas negeri kami. Sampaikan isi hatimu ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat siang ya, keluarga-keluarga yang ada di rumah, baik keluarga Bu Yakub, Bu Deno, Pak Budi ya. Saya percaya kesempatan yang baik kita bisa beribadah dengan keluarga. Karena ada masa-masa di mana kita harus melewati dengan tetap bersemangat dan bersukacita. Dan masa-masa di mana kita harus dengan hikmat melewati setiap pematang-pematang, jalan yang sempit bahkan berliku. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa Dia Immanuel, Tuhan itu menyertai kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema adalah sengat maut. Saudara, apa yang dimaksud dengan sengat maut itu? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 56 ya. Di sini firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini menjadi pernyataan iman, bahwa dan juga deklarasi iman ya. Karena apa Saudara? Paulus itu melewati dalam hidupnya banyak pergumulan, penderitaan, kesesakan, bahkan aniaya. Tetapi Tuhan melewatkan semuanya itu. Mengapa? Ini pertanyaannya Saudara. Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup meloloskannya, sehingga di situasi apapun Rasul Paulus tidak pernah kehilangan hikmat. Terjepit pun dia tidak habis akal. Dia sampaikan bahwa sengat maut itu dosa. Orang kalau berdosa itu tidak akan lolos dari sengat maut. Ya. Dan setiap orang ini ketika berada dalam dosa, dia tidak akan lepas ya dari jerat maut, karena dosa itu sendiri sengat maut ya. Makanya saya kasih gambar ilustrasi ada seperti kalajengking, karena di situ yang sengatnya yang mematikan Saudara. Jadi dosa itu mematikan, bahkan dikatakan upah dosa itu maut. Makanya Saudara, kita ini perlu yang namanya menjaga diri kita ini berada di posisi benar. Karena kita ini adalah orang benar, status kita. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan yang sudah memerdekakan kita, yang sudah menyelamatkan kita karena iman kita.
Tetapi ada hal yang lebih lagi yang Tuhan harapkan, ya kita hidup benar supaya kita tidak tidak jatuh dalam dosa sehingga kita menerima akibat yaitu maut. Dan dikatakan hal yang berikut itu tentang kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Artinya apa? Orang-orang yang melanggar dosa, orang yang berdosa, itu akan punya kecenderungan yaitu membangun hidupnya dengan kumulatif dosa. Dan kalau saudara lihat ketika orang itu terjerat dengan dosa, dia susah untuk keluar, saudara. Yang menjadi kecenderungan adalah berdalih. Yang menjadi kecenderungan adalah lari daripada Tuhan. Jadi hidup kita ini sekarang ini adalah kumulatif dari hari-hari yang kemarin, saudara. Memang saudara, ketika kita percaya Yesus, yang lama sudah berlalu. Tapi yang setelah percaya Yesus sampai hari ini saudara, karena apa? Hukum yang tidak pernah yang berlaku secara umum atau hukum yang berlaku bagi semua orang itu adalah hukum sebab akibat dan hukum tabur tuai. Tidak ada apapun di dunia ini yang bersifat kebetulan, tapi pasti sesuatu yang terjadi itu kumulatif dari penyebab-penyebab atau sebab-sebab yang membawa akibat, membawa dampak, yaitu akibat, saudara. Jadi tidak ada, ya, makanya kita perlu ngambil waktu seringkali mengevaluasi diri supaya apa yang keputusan-keputusan penting yang kita kerjakan ini hasilnya apa? Karena kita tidak bisa melihat hasil akhir tanpa sebuah kumulatif penggabungan dari hari-hari sebelumnya, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, lewat hukum Taurat itu jadi ngerti tentang dosa. Tetapi saudara, dosa yang terus-menerus itu akan menjerat seseorang. Makanya di dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita buka di dalam Yosua pasal 1, kenapa orang-orang Kanaan itu pada gentar mendengar orang Israel itu bisa keluar dari sungai Yordan, saudara, ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Kita lihat ya, ini satu contoh yang pertama, bagaimana orang-orang Israel itu menghadapi yang namanya sengat maut. Karena orang dunia ini hanya bisa melihat ketika seseorang itu menghadapi sebuah problem yang besar, masalahnya bisa keluar atau tidak ini. Karena apa? Seringkali masalah itu kan menjadi batu penguji seseorang. Dia ini posisi hatinya benar atau tidak, saudara. Kita lihat ya di dalam Yosua pasal yang kelima. Ayat yang pertama, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Nah, kita lihat dari kisah ini, saudara, kenapa raja-raja orang Amori dan orang Kanaan itu begitu
orang Israel itu bisa menyeberangi sungai Yordan, hati mereka tawar. Karena di zaman tradisi Kanaan kuno, saudara, sungai Yordan itu menjadi tempat di mana seseorang itu bisa melihat keadilan Tuhan, saudara. Karena di dalam tradisi kuno, kalau seseorang itu bermasalah, ada dua orang punya masalah dan dan dia tidak mau diselesaikan oleh hakim di dunia ini, saudara, mereka dua-duanya dimasukkan ke sungai Yordan, saudara. Karena pada waktu itu sungai Yordan itu arusnya deras, dan siapa yang hidup, itulah dia yang benar. Makanya begitu mereka itu mendengar bahwa orang Israel itu bisa nyebrang sungai Yordan, bahkan air sungai Yordan itu kering ya, ketika orang Israel berjalan, dan begitu kaki imam itu masuk ke sungai Yordan itu sibak airnya, dan orang Israel masuk. Karena bagi orang-orang Kanaan dan orang-orang Amori, orang yang bisa keluar dari sungai Yordan itu pasti ada kekuatan yang menyertainya. Karena orang kalau bersalah, begitu diceburkan sungai Yordan, dia akan mati, saudara. Yang salah akan mati. Yang salah akan kena sengat ini. Ini keyakinan mereka, saudara. Makanya begitu orang Israel bisa keluar, mereka takut. Mereka gentar, saudara. Semangatnya patah, hilang bahkan. Tidak berani, tidak punya nyali untuk menghadapi orang-orang Israel, saudara. Jadi orang-orang Israel itu lolos dari sengat maut. Kenapa? Karena posisi hati mereka, saudara. Saudara lihat bagaimana orang-orang Israel itu banyak yang mati di padang gurun. Mati karena penyembahan berhala, karena berzina, karena mencobai Tuhan. Tetapi ada yang mati yang lebih besar itu adalah karena bersungut-sungut. Jadi di padang gurun mereka bersungut-sungut. Makanya di masa pandemi ini, saudara, ada lebih banyak orang itu bersungut-sungut. Dan sungut-sungut ini menjadikan sebagian besar orang-orang Israel mati di padang gurun, saudara. Makanya saya berharap saudara ini menempatkan pandemi itu sebagai batu penguji. Karena apa? Sebagaimana cuaca itu tidak semua itu ya kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus bisa meresponi bahwa setiap cuaca, setiap musim itu adalah baik. Mereka bisa nyebrang Laut Teberau. Mereka lolos dari ujian padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka juga bisa lolos menyeberangi sungai Yordan dan bisa masuk di tanah perjanjian. Mereka lolos dari yang namanya Dewi Keadilan, lolos dari sengat maut, saudara. Kita lagi ada contoh di dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya ajak saudara di ayat yang ke-22 membaca. Saudara buka Alkitab saudara. Saya tidak cantumkan di sini ya. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Orang-orang yang mengangkat mati, saudara. Tetapi bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego?
Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudara, sengat maut itu tidak sanggup menembus orang Israel. Orang Israel diselamatkan dari Dari air yang deras. Dari kematian karena air yang deras. Dan kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego itu juga diselamatkan dari api. Kenapa? Karena dia ini orang benar, saudara. Makanya sengat maut itu tidak bisa membunuh orang benar. Makanya kalau orang benar itu bukannya tidak mengalami, bisa mengalami. Karena apa? Seringkali Tuhan izinkan justru ketika mereka melewati air, ketika mereka melewati api, itu memudahkan untuk bersaksi kalau mereka bisa lolos dari maut itu. Karena apa, saudara? Kalau kita ini tidak bisa lolos dari maut, kita susah untuk bersaksi. Kalau kita tidak bisa lolos dari kemiskinan, kalau kita tidak bisa lolos dari penderitaan. Karena kalau kita ini bisa lolos, saudara, itu memudahkan kita bersaksi, memudahkan kita untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak menyertai kita. Memang kita diizinkan masuk di dalam penderitaan, masuk di pandemi ini. Tetapi justru ini kita akan melihat di manakah posisi hati kita. Karena Sadrak, Mesak, Abednego ini, saudara, posisi hatinya benar. Sehingga apa? Tuhan itu dia tidak membiarkan mereka. Dan kita lihat lewat peristiwa ini mereka bisa bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Karena apa? Raja Nebukadnezar itu melihat. Dan saudara perhatikan, orang yang tadinya itu menjadi pesakitan, orang yang tadinya dianggap bersalah, tetapi hari itu Raja Nebukadnezar menyatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Ini adalah apa? Pengakuan manusia, saudara. Makanya kebenaran itu tidak bisa membunuh orang benar. Maut itu tidak bisa membunuh orang benar. Makanya hiduplah di dalam kebenaran. Jangan hanya puas sampai memiliki status orang benar, tetapi tidak mau hidup sebagai orang-orang benar. Ini Raja Nebukadnezar berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Karena apa? Dengan mata kepala sendiri dia melihat ada seorang lagi dari antara 3 orang itu yang dikatakan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
Orang benar itu disertai Tuhan. Dia berjanji, di rumah orang benar malaikat Tuhan berkemah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Mari kita belajar dari ketiga orang ini, supaya kita ini menjaga hati kita untuk memiliki motivasi yang benar, posisi hati yang benar, bertindak dengan benar. Karena hidup ini adalah kumulatif dari keputusan-keputusan setiap hari dalam hidup kita. Keputusan yang benar itu akan menghasilkan sesuatu yang benar, tapi keputusan yang salah akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ini saudara. Kemudian kita lihat ada satu kisah lagi, yaitu Paulus di Pulau Malta, saudara. Dalam Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 6, di situ dikatakan, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Saudara, mereka itu dengan ratusan orang yang bersama-sama dalam satu kapal itu selamat. Kapalnya hancur, tapi mereka selamat. Ini janji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ada satu orang benar di kapal itu yang bernama Paulus. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Tetapi saudara, karena orang-orang yang lain, bahkan pemilik kapalnya itu mungkin belum bertobat, saudara, nahkodanya, sehingga kapalnya hancur, tapi orangnya diselamatkan. Dan kita seringkali menemukan kisah yang tragis seperti ini. Memang orangnya diselamatkan, tapi usahanya hancur. Tokonya kebakar. Itu pernah terjadi. Kenapa? Tuhan ini kayak keluar dari api, saudara. Orang benar itu menyelamatkan orang lain. Makanya kalau saudara ini ngaku orang benar, selamatkan orang lain. Paulus ini keberadaannya menyelamatkan orang lain, bukan mencelakakan orang lain. Kan pernah ada Yunus ya, dia nggak bener, dia nggak ngikuti jalan Tuhan. Di kapal pun orang satu kapal celaka. Baru setelah Yunus dilempar ke dalam laut, ombaknya reda, saudara. Nah, mari kita perhatikan ayat 2. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi saudara, kadang-kadang hidup ini kan kita harus pahami tidak selamanya baik, saudara. Cuaca, keadaan, situasi. Memang sampai ke pulau itu mereka selamat. Bahkan orang-orang situ ramah. Tapi apakah keramahan itu selama-lamanya? Tetapi ternyata masih ada masalah yang menunggu mereka. Di sini apa masalahnya? Yaitu keluarnya si ular beludak, saudara. Karena di ayat 3, sebelum mereka makan-makan malah ini, saudara. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya.
Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini saudara kita ini harus berjaga-jaga dan terus berdoa. Karena ada masa-masa yang kita tidak tahu, ya. Iblis menuntut untuk kita ini ditampi. Makanya harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena masalah itu silih berganti. Makanya di dunia ini kan banyak adanya sepasang, suka, duka, dan sebagainya. Ini saudara, suka, duka, siang, malam ya. Dan belum selesai masalah, sudah ada masalah baru lagi. Paulus selamat dari amukan gelombang, dan akhirnya dia mengalami ujian, yaitu digigit ular beludak. Ini batu penguji. Karena ular ini saudara di sana zaman waktu itu menjadi batu penguji seseorang. Kalau orang itu pada umumnya digigit ular, itu mati saudara. Baik saudara, jadi Paulus ini diuji dengan digigit ular beludak ini. Apakah dia seorang benar atau bukan? Karena apa saudara? Budaya yang berlaku di Pulau Malta pada waktu itu, bahwa orang kalau bersalah itu ketika digigit ular beludak dia mati. Makanya di dalam ayat yang keempat itu dikatakan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Artinya ular itu menjadi batu penguji. Mari kita ketika sedang punya masalah itu justru kita harus memandang itu sebagai batu penguji. Apakah kita ini orang berdosa atau orang benar? Karena orang-orang di Pulau Malta mengatakan kalau dia orang bersalah, orang berdosa pasti mati. Tetapi kita lihat bagaimana Paulus bukannya mati, tetapi justru ularnya yang mati, saudara. Karena di ayat 5 dikatakan, tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kenapa Tuhan izinkan saudara Paulus mengalami digigit ular? Karena itu untuk memudahkan dia bersaksi. Bahkan saudara, mereka itu melihat karena Paulus itu tidak mati, tetapi sebaliknya dia berpendapat bahwa Paulus itu seorang dewa, sehingga membuat Paulus itu mudah untuk menyaksikan kasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melewati badai bisa lolos, kita itu jangan mengeluh hanya karena melewati hujan gerimis, saudara. Kalau kita melewati angin sakal dan bisa lolos, artinya apa? Kalau hari kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok pasti Tuhan tolong. Nah ini saudara, mari jadikan setiap proses itu sebagai batu penguji. Apakah kita ini orang yang berjalan dengan iman, orang yang hidup benar, atau orang yang berdosa?
Karena orang ini kalau berdosa, orang bersalah, dikatakan pembunuh ini, sekalipun bisa luput dari laut, dia tidak akan luput dari Dewi Keadilan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus menguji hati kita hari-hari ini. Menguji batin kita. Kita harus mengevaluasi diri hari ke sehari, sehingga kita ini bisa lolos dari sengat maut, yaitu dosa. Kita tidak terjerat oleh kuasa dosa, yaitu hukum Taurat. Kita tidak terjebak dikuasai oleh iniquity, ya. Iniquity kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Mari kita lihat, kita belajar dari mana mulainya dosa, atau kapan manusia itu menjadi berdosa. Itu dimulai dari satu orang, saudara, yaitu kisah di Taman Eden ini. Kenapa? Karena satu orang ini salah membuat keputusan. Adam ini diberi free will, kehendak bebas, tapi membuat keputusan yang salah. Dalam hidup ini sama, saudara. Kita ini kayak hidup di Taman Eden. Kita ini tiap hari mesti membuat keputusan. Satu kepala keluarga membuat keputusan salah, semuanya kena. Ketika saya COVID, saudara, seisi rumahnya kena dampaknya, seisi gereja kena dampaknya. Ini nggak tahu, ya. Kadang-kadang orang nggak tahu, nggak memahami seperti itu. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Kita ingat ini Adam, ya. Karena Adam ini tidak bisa membuat keputusan yang benar. Ketika ular datang, mestinya dia yang menghadapi, malah istrinya suruh menghadapi. Sehingga istrinya membuat keputusan yang salah, dan Adam juga membuat keputusan yang salah, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Karena suami istri itu adalah satu, Adam itu kan dan Hawa satu, menjadi satu daging. Firman Tuhan tuh melihat suami dan istri itu satu. Makanya kalau suami istri, ya, suami benar atau istri yang salah, dua-duanya salah. Makanya siapa yang kuat, itu yang akan membawa. Karena dua menjadi satu, ya, menjadi benar semuanya atau menjadi salah semuanya. Kita tidak bisa, ya, memisahkan. Jangan dipisahkan kalau suami istri, kan mau menjadi benar semua atau salah semua, gitu. Dikatakan, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, tadi tentang kuasa hukum Taurat itu kayak menjalar, ya, kayak api yang menjalar, saudara, menghabisi. Kemudian yang kedua, Roma 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran maka jangan menyepelekan, ya. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan satu orang, ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa ini, semua orang menjadi orang berdosa. Karena karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepadanya menjadi orang benar, saudara. Dari satu orang.
maka satu orang itu bisa membuat sebuah perubahan. Perubahan baik atau perubahan tidak baik. Kita tidak bisa ya suami istri satu masuk neraka, satu masuk surga. Dua menjadi satu. Kalau satu masuk neraka, semua akan masuk neraka, saudara. Karena apa? Dua menjadi satu. Nah, mari kita lihat bagian yang ketiga. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Karena dengan hukum Taurat jadi mengerti dosa kan. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena apa? Apa yang dilanggar? Karena tidak ada hukum. Sama seperti dulu ya, 3 tahun lalu. Kalau kita nggak pakai masker kemana-mana, tidak ada ditangkap Satpol PP atau diingatkan polisi. Tapi sekarang karena sudah ada hukum, kita dianggap melanggar, saudara. Nah ini, jadi kalau tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Tapi setelah ada hukum, ada pelanggaran. Makanya saudara, orang-orang dunia itu dihakimi melalui hukum Taurat. Makanya mereka berlomba-lomba berbuat baik supaya kebaikannya itu apa? Melampaui, bisa membeli kejahatannya. Tidak bisa. Tetapi kalau orang nggak ngerti hukum Taurat, hukum sebab akibat, nggak ngerti, belum menerima berita Injil, dari mana dia dihakimi? Hukum hati nurani ya, saudara. Karena apa? Orang itu hati nuraninya itu tahu kalau dia melakukan sebuah dosa. Karena dosa bagi kekristenan itu apa? Niat yang timbul dalam hati, ya. Kan dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23b. Artinya apa? Ini bukan bicara tindakan. Kalau sudah bertindak, kita sudah tahu itu tidak benar, bertindak, berarti itu pemberontakan. Dan pemberontakan itu sama seperti dosa bertenung. Artinya apa? Membuka akses dengan kuasa kegelapan. Ini saudara. Kemudian yang keempat, dari mana dosa ini? Manusia menjadi berdosa. Sejak dari dalam kandungan. Kita lihat ya, Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Manusia ini berdosa ketika di dalam kandungan ibu, bukan karena dosa tindakan, saudara. Tapi ini karena dosa apa? Dosa asalnya dia dilahirkan dalam dosa, diperanakkan dalam dosa. Contoh ya, ini kan karena manusia itu berpindah dari Taman Eden ke bumi. Sama seperti ini. Orang tua saya dari Temanggung dan Purworejo, saya lahir di Purworejo. Waktu itu saya ditanya orang mana, orang Purworejo. Tapi begitu saya pindah di Magelang, sekarang orang bertanya, orang Magelang. Gitu. Artinya itu posisi saya berpindah. Sama seperti anak yang berada di dalam kandungan itu. Seandainya dia itu diperanakkan waktu manusia itu di surga, dia tidak dikandung dalam dosa. Karena orang tuanya tidak berdosa. Tetapi ketika dia berpindah tempat ya dari surga, posisinya ketika dia di Eden kan belum jatuh dalam dosa manusia. Tapi begitu dia ada di bumi, dia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dia dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bukan dosa tindakan, tetapi statusnya orang berdosa. Sehingga ketika seorang anak lahir, meninggal, ya, ini tergantung. Kan tidak banyak orang bisa menjawab.
tergantung posisinya orang tuanya. Kalau orang tuanya di dalam Kristus, dia orang benar. Kalau di luar Kristus, dia masuk kategori orang yang berdosa. Sehingga dia mati di dalam dosa, bukan karena dosa tindakan, tetapi karena apa? Statusnya orang berdosa. Yang kelima, saudara, kita lihat dari ayat 1 Korintus 15 ayat 22. Ini kan ditegaskan dari satu orang. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dari Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini jadi satu orang. Makanya pertanyaan ini kita sudah jawab, kapan manusia menjadi berdosa? Ya, karena kita lahir dari keturunan Adam, saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini berpindah dari Adam, dari kegelapan kepada terang, kepada Kristus. Sehingga ketika kita ini percaya kepada Kristus, garis keturunan kita ini dipindah. Makanya dikatakan kita ini adalah anak-anak Allah yang berhak menjadi ahli waris kerajaan surga. Anak-anak. Sehingga kalau kita ini anak dan sudah jadi akil balik, kita akan terima warisan kita, menjadi ahli waris, saudara. Bukan hidup seperti budak yang harus bekerja keras. Anak itu menerima warisan dari Tuhan, bapaknya. Jadi berpindah dari kegelap kepada terang, berpindah dari Adam kepada Kristus, berpindah dari Adam pertama kepada Adam kedua, yaitu Kristus. Kita dikatakan dihidupkan kembali. Karena dosa itu membuat mati. Maka begitu percaya Kristus kita hidup. Makanya upah dosa adalah maut. Ya. Maut, kematian, saudara. Makanya saudara, ujian-ujian yang dialami orang Kristen itu banyak. Sebenarnya kita itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan kita tentang bagaimana posisi hati kita. Itu kalau Paulus itu salah, digigit ular mati, saudara. Kalau orang Israel itu posisi hatinya nggak benar, dia tidak pernah akan masuk sampai tanah perjanjian. Karena terbukti banyak yang mati di padang gurun, saudara. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego, kalau dia bukan orang benar, posisi hatinya benar, saudara. Orang yang lemparkan dia ke dalam perapian yang menyala-nyala mati. Tetapi mereka hidup, saudara. Ini kan luar biasa, saudara. Makanya mari kita memahami ya caranya supaya kita ini berpindah dari maut ke dalam hidup, supaya kita ini dibebaskan dari sengat maut, yaitu dosa. Kita lihat poin yang kedua ya, bagaimana supaya kita diselamatkan. Karena manusia kalau berdosa kena sengat maut atau dosa, mati, saudara. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kita. Kita buka ayatnya, saudara. Yang pertama di Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga dari ayat yang kedua dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia itu siapa? Adalah Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Saudara, perhatikan, Nikodemus itu
baru mengenal Yesus itu sebagai guru yang diutus Allah. Diutus itu artinya rasul. Ya. Makanya kan banyak pemahaman orang di sekitar kita, Yesus ini adalah nabi, dia adalah rasul. Sama seperti Nikodemus. Ya. Ayat yang ketiga, jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, karena Nikodemus itu masih pola pikirnya itu dunia, sudah jasmania, sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara yang rohani tidak ngerti. Karena dia taunya kalau dilahirkan itu dari rahim seorang ibu. Dia bilang, padahal aku ini sudah tua, bagaimana mungkin? Tapi Yesus berkata yang dimaksud adalah lahir dari air dan roh. Ini yang disebut kelahiran baru, saudara. Karena apa? Manusia ini kan trikotomi, ya, roh, jiwa, tubuh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh itu mati, saudara. Makanya nyawa itu di mana? Nyawa itu ada di jiwa, bukan di roh. Tapi rohnya mati, saudara. Ketika orang itu menerima anugerah, percaya kepada Yesus, dia diberikan roh yang baru. Sehingga itu namanya lahir baru. Memperoleh roh ini. Roh ini yang diterima inilah yang dapat membawa masuk dalam kerajaan surga. Begitu, saudara. Kemudian yang kedua, gimana caranya? Yang kata kuncinya adalah percaya. Karena di ayat Yohanes 3 ini, ayat 16 ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kuncinya adalah percaya. Gimana supaya mengalami kelahiran baru? Bagaimana mungkin? Ya, percaya. Ada banyak orang sulit sekali diajak percaya. Nah, karena kepercayaan itu anugerah, keselamatan itu anugerah, saudara. Ya, anugerah untuk semua orang. Memang seringkali manusia ini kan dari sisi Tuhan maunya semua orang diselamatkan. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa orang diselamatkan. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Karena manusia itu diperlengkapi dengan apa? Kehendak bebas. Ini yang membedakan. Kita sama dengan Allah itu tidak hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Salah satu sifat manusia ini yang tidak hilang, tidak hilang sifat Allah dalam diri manusia, yaitu apa? Kehendak bebas. Sanggup membuat keputusan-keputusan. Walaupun ketika manusia jatuh dalam dosa, lebih memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang salah, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya adalah percaya kepada Kristus. Karena di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemudian yang berikut nih, kita lihat peneguhan dari ayat ini supaya apa? Diselamatkan. Yaitu apa? Baptis. Baptisan air itu menyelamatkan, saudara. Karena baptisan air itu memeteraikan keselamatan itu yang sudah diterima. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai 6 ya. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Supaya kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan ini adalah peristiwa penguburan manusia lama kita. Makanya dikatakan ya, ketika dibaptis itu manusia lama yang kumulatif dari hari kemarin dan lampau itu mati bersama Kristus. Nah, seringkali persoalannya itu setelah dibaptis banyak orang. Yang lama sudah selesai, tapi yang baru ini kecenderungannya apa saudara? Tidak bisa membuat pilihan yang benar. Karena Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah kerjakan bagiannya, sekarang bagian kita. Karena apa saudara? Di ayat ke berapa itu? Di situ dikatakan, sebab supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan, nah ini garis bawah kata akan ini, hidup dalam hidup yang baru. Akan itu tergantung keputusan kita, saudara. Kita akan hidup dengan standar kerajaan sorga atau kebenaran diri sendiri. Kata akan itu keputusan kita. Kita akan hidup sesuai tuntunan firman Tuhan atau mengikuti tradisi-tradisi. Kata akan itu keputusan kita. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau menurut nasihat orang fasik. Ini keputusan kita. Sehingga apa? Kita ini bisa dibebaskan. Karena apa? Di bagian terakhir dikatakan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita sudah diselamatkan, tapi berapa banyak lagi ya orang jatuh dosa, jatuh dalam dosa yang tidak diselesaikan, sehingga menjadi menumpuk kumulatif dosa yang baru, saudara. Kenapa tidak diselesaikan? Makanya pentingnya kita ini setiap hari mengambil waktu pribadi untuk berdoa, sehingga kita ini dibebaskan dari setiap tindakan dosa kita setiap hari. Makanya saudara, kesadaran seseorang itu penting sekali. Nah kan, sekalipun udah dibaptis orang Kristen itu sudah salah tapi tidak mengakui kesalahan. Ini paling berbahaya kan di situ. Sehingga apa? Apakah ini diampuni? Tidak ada kamusnya. Karena apa saudara? Surat Yohanes itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Jadi pengampunan itu tergantung pengakuan dosa kita. Makanya pentingnya menyelesaikan, ya, kita selesaikan setiap hari terus, sehingga tidak ada kumulatif yang menumpuk. Karena dosa itu seperti hutang, saudara.
Hutang itu kalau tidak diselesaikan akan bertambah. Karena apa? Hutang itu dituntut bunganya, saudara. Ini. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi dari dosa. Saya percaya, kalau kita ini orang benar, Tuhan akan loloskan kita. Kita akan melewati. Karena musim panas, musim dingin itu harus dilalui. Kita ini harus melewatinya. Cuaca ekstrim sekalipun. Tuhan janji, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Makanya hari-hari ini, saudara, apapun persoalan saudara, situasi saudara, jangan itu membuat saudara kehilangan pengharapan. Tapi responi dengan benar itu menjadi batu penguji. Ketika kita lulus, kita memudahkan kita untuk bisa bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan itu baik. Orang Israel itu tidak perlu menakut-nakuti orang Kanaan dan orang Amori, saudara. Tetapi begitu mereka keluar dari sungai Yordan, mereka takut, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Kami percaya, ya Tuhan, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, melekat
Saudara, kalau ingin dibebaskan dari sengat maut, kata kuncinya saudara mengakui. Kenapa Rasul Paulus digigit ular tidak mati? Karena tidak ada dosa. Karena posisinya benar dia. Kenapa Sadrak, Mesok, Abednego ketika masuk perapian dia tidak mati? Padahal yang melemparkannya mati. Karena dia adalah orang benar. Maka siang hari ini, mari evaluasi diri saudara. Apakah saudara ini adalah orang-orang benar? Orang benar melewati badai sekalipun Tuhan menyertai. Melewati padang gurun Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Mari belajar untuk merespon dengan benar segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kita akan melewati atau kita akan terhenti, itu keputusan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya Yesus dan diselamatkan, ada keputusan-keputusan kita yang menentukan supaya kita ini untuk tetap hidup benar. Haleluya, haleluya. Saudara mungkin sakit hari ini, saudara lemah hari ini. Itu hanya dampak saja, itu hanya batu penguji saja. Tapi carilah Tuhan, selesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Sampai kau yakin, kau percaya bahwa bukan hanya statusmu sebagai orang benar, tetapi posisi hatimu benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka siang ini kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Bahkan jalan-jalan yang buntu terbuka bagimu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan. Firman Tuhan jelas, ya dan amin. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka biarlah kebenaran siang hari engkau terima dan memerdekakan saudara. Iralama sandara baba shika takure. Yang terikat terbelenggu lepas dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Heramo sandara takaya sidi. Kerama shikara takure rasedi. Relamo tanah sini kiona setekire tekura labasidi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan memerdekakan kami, semua jemaatmu yang ikut ibadah pagi dan siang ini. Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehingga gereja ini menjadi gereja yang bersaksi. Karena dipenuhi orang-orang yang lolos dari sengat maut. Orang-orang bisa keluar dari padang gurun. Orang-orang bisa keluar dari sungai Yordan. Orang-orang yang keluar dari api yang membakarnya. Bahkan ular beludak yang melilitnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami menjadi piatu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang tidak bisa ikut ibadah pagi dan siang ini. Mereka boleh mengikuti live streaming, mengikuti streaming, supaya sungguh-sungguh mereka hidupnya dimerdekakan, hidupnya diperbaharui. Kerela mata kasang kata karala pasikiri dikurabu. Kenato karala masih dihikiri dikurala masandara papa sikiri dikuralamu. Kiri tekira lama sandara batakure tekiara lama sandara papa sikiri dikiaralamu. Kora lama ralama 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 sekiri tekura lama papa batakara lama siri. Hekata kora masandara papa batakara lama sekiri tekuru lobo sede. Hekana moya siri kia na moya lana sede kiri tekuya lama siri.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum pulang, saudara, terimalah berkat. Karena ketika engkau diberkati Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang kuat untuk diberkati, kuat untuk bisa menaburkan benih, kuat untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kuat menjadi orang yang hidup diberkati. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan dengan dicurahkannya darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar, atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.